Selamat sore kawan-kawan semua. Mari kita cerita-cerita lagi tentang pertanian dan perkebunan sesuai dengan kebiasaan saya di Bali. Jadi ini anggap budaya petani Bali. Apa yang dikerjakan oleh petani Bali secara kecil-kecilan. Jadi saya tidak membicarakan petani yang modern, yang maju. Saya yang biasa-biasa saja. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kembali bagaimana sapi itu sangat bermanfaat buat kita semua, para petani, khususnya di pedesaan. Jadi pertama kita harus berpikir positif bahwa sapi itu adalah anugerah untuk kita pelihara, tentu akan mendapatkan hasil baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang nyata itu jelas berupa keuangan meningkat. Yang tidak nyata lah, ini perlu juga diperhitungkan. Jadi saya bukan mengajari, tapi saya berbagi pengalaman. Jadi berbagi pengalaman yang baik, yang mungkin bagi kawan juga tidak dianggap baik, ya nggak apa-apalah. Jadi begitu kita sehari-hari bekerja di sawah untuk memelihara sapi, ini tenaga kita akan berkeringat, berlepotan keringat. Wah, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesehatan secara gratis. Tidak nyata itu, tapi kita dapat rasakan. Jadi tumbuhan kita berkembang dengan pesat tanpa kita membeli pupuk yang mahal-mahal, di samping karena tidak punya uang, juga kita manfaatkan secara pengalaman. Jadi pupuk hijau itu selalu memberikan kesegaran walaupun reaksinya lambat. Nah, itu. Jadi saya akan ajak sekarang saudara-saudara untuk melihat-lihat kebun saya. Bukan berarti saya pamer punya kebun. Ini memberikan motivasi. Saya tahu kalian banyak mempunyai kebun yang luas-luas, tapi saya hanya, yang saya bicarakan ini hanyalah kurang lebih 60 are. Jadi sekitar setengah hektar lebih sedikit lah. Tapi ini cukup memberikan peluang kerja buat saya sebagai pensiunan yang sudah berumur. Jadi umur saya yang secara nyata sekarang adalah, saya lahir 1958. Jadi hampir 64 umur saya sekarang. Jadi masih bisa mengelola kebun secara kecil-kecilan walaupun tidak harus modern, dengan bergaul dengan sapi. Jadi mari kita lihat. Jadi di kebun ada hal-hal yang menarik. Kita saksikan bersama. Ini andalan saya untuk produksi pupuk. Saya anggap si Nyonya ini adalah pabrik pupuk kandang. Ini pabrik besarnya ini untuk saya. Sayang sekali ini anaknya sudah disapih. Dan sekarang sudah dijual laku 5.700.000. Ya lumayan untuk mengongkosi memindahkan kotorannya itu. Untuk ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan saya kasih ini. Wah, satu hari dia dapat 80.000 dengan kerja 6 jam, 7 jam lah. Ya dapat 80.000, lumayan tuh. Ya, jadi saya menghabiskan kurang lebih hampir 1 juta lah untuk memindahkan itu. Nah, inilah keunggulan yang tidak nyata dari sapi-sapi.
Jadi kawan-kawan harus ingat bahwa sapi itu membawa berkah buat kita petani. Ya, ini khusus saya bicara untuk petani. Ini lihat nih perutnya. Ini tanggal 27 Oktober 2021 ini sudah saya kawin suntik. Nih. Perutnya sudah ya bunting sudah besar nih. Wih, mungkin 4 bulan lagi nih sudah nongol lagi pedotnya. Begitu kawan-kawan. Nah, ini saya akan foto lagi tentang pohon durian. Ya, saudara-saudara, ini cara pemupukan durian. Jaraknya dari pangkal ini jangan terlalu dekat. Dan ini saya lakukan setiap 6 bulan saya kasih pupuk hijau. Dalam hal ini adalah kotoran tai sapi. Jadi saya jarang memakai pupuk kimia karena di samping belum bisa beli mahal, saya melimpah dengan pupuk kandang karena saya selalu memelihara sapi. Untuk 1 petak sawah saya ini, kebun saya ini, 2 ekor sapi, kotorannya udah cukup banyak nih. Tuh. Setiap pohon saya kasih bagian. Kalau sekarang di bagian utara, nanti sekali lagi di bagian selatannya gitu. Jadi di pangkalnya itu diselang-selingilah menaruh. Nah, ini sudah tanaman saya ini sudah 3 tahun lebih sedikit. Nih. Ini juga pohon durian. Jadi ini sekarang ada pupuknya di sebelah timur. Nah, saya belum sempat ini menimbun. Semestinya ini ditimbun dengan tanah tipis biar tidak menguap. Begitu. Nah, ini. Kira-kira 2 tahun lagi durian saya ini panen. Ya, kurang lebih lah 1 petak saya ini. Lumayan. Saya baru isi kurang lebih 100 pohon. Nah, ini. Tuh di pangkalnya. Ini juga ada tanaman saya sedikit sela-sela ini. Lemon tea juga saya kasih tai sapi. Jadi semuanya diselesaikan oleh pupuk kandang bagi kebun saya. Ya. Nah, di samping murah, ini melimpah di kebun saya. Saya karena terlalu memelihara sapi. Jadi makanya saya sering membuat konten tentang sapi. Di samping keuntungan uang secara nyata, ini ada tidak nyatanya, yaitu keuntungan pemupukan tanaman. Ini luar biasa, ini membantu mengurangi pengeluaran pembelian pupuk kimia. Nih, jadi sebentar lagi saya akan membersihkan nih semua tanaman pisang supaya menjadi monokultur. Sekarang masih tumpang sari karena durian ini pada waktu kecil terlalu rentan dengan matahari, dengan panas yang berlebih. Saya masih menanam pisang. Di musim panas saya kasih batangnya, gedebongnya untuk melindungi jangan sampai mati. Masih saya juga tanam serai. Ini untuk masakan sehari-hari. Nih kawan-kawan. Ya, saya ini senang berada di kebun berhari-hari. Pulang setelah sore baru pulang. Walaupun ada makanan di sini, kadang-kadang ada pisang, itu nambah semangat saya. Nih, kotoran tai sapinya. Sekarang semuanya di sebelah timur saya kasih. Nanti 6 bulan lagi saya dikasih mereka tanaman ini sebelah baratnya. Jadi meratalah bagian akarnya dapat bagian. Sela-selanya masih ada pisang ini. 1 bulan lagi ini saya potong semua pisang ini. Ya, supaya kebunnya ini monokultur.
Kalau tidak monokultur ya duikultur. Ada durian, ada lemon. Itu lemon tea nih. Saya beli bibitnya di sekitar Sudaji pada waktu masih mahal. Lemon tea ini baru turun harga bibitnya 70.000 per satu batang. Nah sekarang ini cabangnya ini bisa di setek, ditanam sendiri, tidak usah beli. Kalau ada kawan dekat sini mau minta, silahkan datang ke sini. Saya kasih steknya, ya barang 10-20 stek gratis. Gitu kawan. Ya. Nih. Ini lagi pupuk teh sapinya. Ya. Di sela-sela ini juga saya tanam limau untuk masak sehari-hari. Nah, ini ada buahnya, ini limaunya ada buahnya. Ya, ini buah limau. Ini juga ada buahnya. Kalau ada kawan-kawan yang butuh untuk masak lawar, sini datang aja. Itu ada pisangnya. Ya, saya bukannya pamer nih, tapi bagaimana memancing kawan-kawan yang tidak mau nanam, tidak mau melihara sapi jadi memelihara supaya dapat jatah keuntungan yang berlebih di kotorannya. Ini masih ada juga pepaya. Saya maunya banyak hasil nih, tapi kalau terlalu banyak nanti semua justru tidak ada hasil. Itu nih ada limau, ada pisang, ada manggis. Ya, dengan berjarak agak jauh, multikultur enggak apa-apa, asal jangan terlalu rapat. Ini manggisnya sudah belajar berbuah juga. Sudah 5 tahun saya tanam. Nah begitulah kawan-kawan. Jadi kotoran tai sapi ini jangan dianggap remeh. Walaupun gratis, tapi itu bermanfaat sekali. Satu, mengurangi pengeluaran. Yang kedua, tanaman kita subur. Yang ketiga, tubuh kita sehat. Yang keempat, dapat duit dari sapi itu sendiri. Wah, saya promosi melihara sapi nih. Nah. Ya, kawan-kawan bersantai aja dengan saya. Pojok Dingin Bali yang ya tidak terlalu fanatik dengan konten, harus sangat baik sekali. Nanti kalau belum baik nanti putus justru di tengah jalan. Yang penting saya bisa bikin konten, tidak buat-buat ya, tidak menipu. Ini asli semua. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan senang. Ya, kalau enggak senang ya jangan ditonton. Tapi saya haraplah kawan-kawan senang dengan hasil karya saya di kebun saya sendiri. Sekarang sampai di sini dulu. Mungkin nanti sebentar saya sambung lagi. Nah, ini pohon durian dekat kandang ini. Padahal sama-sama ditanam 3 tahun lebih sedikit. Wah, ini sudah sebesar itu. Berarti ini tahun depan sudah bisa saya suruh berbuah. Nih lagi dekat kandang. Nih ada satu yang terlalu dekat dengan kandang, ini saya nggak ngerti nih kok berbunga begini lebat. Apakah ini tidak pertanda akan terjadi satu hal ini? Masih kecil pohonnya sudah berbunga ini. Saya tunggu aja perkembangan. Terlalu lebat lagi bunganya. Nih. Terlalu dekat dengan kotoran sapi. Nah, itu kebun. Nih. Ya, itu. Seperti inilah. Jadi saya juga tanam beberapa laos nih. Itu ada buah apa namanya ini, matwa, buah matwa ini manis katanya. Itu
pohon yang akan saya kembangkan untuk pakan, yaitu pohon yang diperoleh di pertanian itu namanya ini indigo vera namanya. Saya dekati. Nah, ini indigo vera ini. Ini gizinya untuk pakan ternak ini 25%, malah lebih. Sedangkan rumput gajah itu hanya 4%. Fermentasi kotorannya baru sekitar 12%. Kalau ini daunnya sendiri 25% lebih. Inilah andalan masa depan, namanya indigo vera. Ini buahnya, buah indigo vera. Kalau mungkin Anda ingin tahu lebih banyak, silahkan cari di Google. Di Google ini ada tanaman indigo vera, tulis indigo vera. Ini di Jawa sudah dijadikan pakan ternak unggulan nih. Karena kalau ini diketahui ayamnya ini akan naik ke atas ini cari daunnya sendiri. Akan ramai di atas. Begitu kawan. Ini nanti kalau sudah berbiji, tak saya kasih kawan-kawan gratis. Begini lebat buahnya. Wuih, lebat sekali nih. Indigo vera. Wih. Ini Pak Pertanian yang menyuluh saya waktu di Poktan. Saya sekarang masih aktif menjadi anggota Poktan. Menjadi anggota ya. Nah, karena sapi-sapi ini dari Poktan nih. Juga dari pemerintah. Saya punya anggota 20 orang. Sudah hampir 4 kali sekarang dapat. Berarti jumlah sapinya 80 ekor tuh. Belum perkembangannya masing-masing di kandang-kandangnya sendiri. Wah, ini kotoran sudah menumpuk lagi. Baru seminggu saya ambil. Ini sudah menumpuk lagi. Begitu kawan. Jadi di pertanian tidak kurang inspirasi untuk hidup lebih sehat, untuk lebih bermanfaat, untuk mendapatkan fulus lebih banyak. Walaupun di tingkat desa kecil-kecilan kawan. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi kalau memang itu bukan wawasan kita di sana. Jadi level kita ada di sini. Di sinilah kita bermain. Di sini kita mendapatkan kesenangan. Di sini kita mengabadikan kenangan-kenangan bersama istri dan bersama keluarga. Demikian. Saya akhiri dulu kawan. Ini ada sedikit tanaman vanili. Vanili vanila. Nah, ini di kebun kita juga saya coba kembangkan vanili walaupun sedikit. Ya, untuk pembelajaran lah. Supaya ada kegiatan gitu. Nih. Vanilanya ada sedikit juga. Ini baru ditanam. Kelapa hibrida juga oke. Biar lengkap lah. Ada sedikit-sedikit.